Shalom saudara yang terkasih, mari melanjutkan renungan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 30-34. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah saudara, ayat yang sering kita dengar terutama di ayat 33 dan 34 yang intinya mengajarkan kita bahwa kemalasan itu akan mendatangkan kemiskinan. Nah lalu saudara, pernahkah Anda bertanya bagaimana penulis Amsal bisa menarik kesimpulan yang demikian dan bisa menuliskan berbagai macam nasihat dan pelajaran hidup yang berharga dan bahkan relevan dengan kehidupan kita saat ini. Nah saudara, mari kita perhatikan sekali lagi kelima ayat yang tadi. Nah ayat 30 dan 31 itu sebenarnya adalah satu bentuk gambaran fenomena atau peristiwa kehidupan yang terjadi di sekitar penulis Amsal. Ayat 33 dan 34 adalah pelajaran hidup yang ditarik dari hasil pengamatan tentang peristiwa kehidupan yang dilihat oleh si penulis pada ayat 30 dan 31. Nah saudara, bagaimana penulis Amsal bisa menarik pelajaran dari peristiwa sehari-hari yang ada di sekitarnya? Kuncinya ada di ayat 32. Dikatakan, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Nah, kalau dengan bahasa kita saat ini, penulis Amsal melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah observasi. Nah, ternyata penulis Amsal ini adalah seorang pengamat yang baik. Dia tidak membiarkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya berlalu begitu saja tanpa mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang kedua, analisa. Apa yang dilihat benar-benar diperhatikan dengan seksama dan direnungkan, diolah dan dicerna sehingga muncullah pelajaran hidup yang berharga. Dan yang ketiga, menerima pelajaran. Pelajaran hidup yang telah didapatkan lewat merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan diterima dengan kerendahan hati. Jadi penulis Amsal tidak hanya sekedar menarik satu pelajaran. Bahasa Inggris dengan lebih jelas dan tepat menggambarkan ayat 32b. I look and I receive instruction. Saya melihat dan saya menerima pengajaran. Jadi ada hati yang terbuka untuk menerima pelajaran-pelajaran dari kehidupan. Nah saudara, kebanyakan orang belajar dari kesalahan yang pernah mereka lakukan. Namun orang yang bijaksana belajar dari kesalahan yang orang lain lakukan. Orang yang bijaksana mengamati, menganalisa, dan juga menerima pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa kehidupan. Saudara, di dalam hidup kita sebenarnya banyak hal yang bisa dipakai Tuhan untuk mengajarkan kita suatu pelajaran hidup yang berharga. Kegagalan orang bisa jadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian juga keberhasilan orang lain juga bisa jadi pelajaran yang berharga. Dan tidak hanya itu, bahkan Tuhan sendiri juga sudah berbicara lewat firman-Nya, sehingga ketika kita mengamati, kita menganalisa, dan benar-benar kita membuka diri, membuka hati dengan rendah hati, menerima pengajarannya, maka hidup kita juga semakin lama akan bisa kita jalani sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang bijak, belajar untuk mengamati, menganalisa, dan juga menerima pelajaran-pelajaran yang berharga dari hidup ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang